Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Lydia Nurul Safitri, NIM 12080220826, kelas 5F Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dan prinsip kultur jaringan. Tahapan kultur jaringan yang pertama yaitu pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Media yang digunakan biasanya terdiri dari garam mineral, vitamin, agar, dan gula. Zat pengatur tumbuh atau hormon yang ditambahkan juga bervariasi, baik jenisnya maupun jumlahnya, tergantung dengan tujuan dari kultur jaringan yang dilakukan. Media tumbuh dapat dibedakan menjadi media padat dan media cair. Media padat umumnya berupa padatan gel seperti agar, di mana nutrisi dicampurkan pada agar. Media cair adalah nutrisi yang dilarutkan di air. Media cair dapat bersifat tenang atau dalam kondisi selalu bergerak, tergantung kebutuhan. Yang kedua ada inisiasi. Inisiasi adalah pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Eksplan dapat berasal dari daun, tunas, cabang, batang, akar, embrio, kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Yang ketiga ada sterilisasi. Sterilisasi adalah bahwa segala kegiatan dalam kultur jaringan harus dilakukan di tempat yang steril, yaitu di laminar flow, dan menggunakan alat-alat yang juga steril. Sterilisasi juga dilakukan terhadap peralatan, yaitu menggunakan etanol yang disemprotkan secara merata pada peralatan yang digunakan. Teknisi yang melakukan kultur jaringan juga harus steril. Yang keempat ada perbanyakan tunas atau multiplication. Multiplikasi adalah kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Pada tahap ini, eksplan dikulturkan dalam media kultur dan kondisi pertumbuhan yang sesuai untuk perbanyakan tunas dan perkembangan embrio. Tujuannya adalah untuk menghasilkan multiplikasi organ dan struktur selanjutnya yang mampu menghasilkan tanaman utuh. Faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman ada dua, yaitu media dan lingkungan tumbuh. Media mencakup hara makro, hara mikro, vitamin, asam amino, gula, agar, dan zat pengatur tumbuh. Sementara lingkungan tumbuh mencakup suhu, lama penyinaran, intensitas cahaya, lingkungan fisik media. Yang kelima ada induksi perakaran atau rooting. Pengakaran adalah fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik. Tujuan dari tahap ini adalah pengakaran tunas mikro atau mikrokunting dan mempersiapkan tanaman untuk transplanting dari lingkungan aseptik atau in vitro ke lingkungan non-aseptik atau in vivo. Induksi perakaran in vitro dilakukan dengan cara yang pertama, subkultur individual mikrokunting ke medium perakaran di mana konsentrasi auksin ditingkatkan sedangkan konsentrasi sitokinin dikurangi. Media dasar yang digunakan biasanya dikurangi menjadi setengahnya. Selanjutnya, subkultur pada medium pengakaran cair dalam beberapa hari kemudian dipindahkan ke dalam medium tanpa auksin. Yang keenam ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit, karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada aklimatisasi tanaman asal kultur. Yang pertama, menghindari kondisi stres atau suhu kelembaban. Yang kedua, tanaman cukup kuat, tidak vitrus atau transparan dan berair. Yang ketiga yaitu tanaman telah berakar. Selanjutnya, membahas mengenai prinsip dasar kultur jaringan. Yang pertama ada totipotensi sel menurut Sheldon dan Swan tahun 1838. Yang kedua ada regenerasi pucuk dan akar akibat adanya hormon tanaman. Yang ketiga ada organogenesis dan embriogenesis.
Yang keempat yaitu kompetensi dan determinasi. Kita membahas mengenai totipotensi sel menurut Sheldon dan Swan tahun 1838. Totipotensi sel yaitu kemampuan suatu sel untuk tumbuh menjadi tanaman baru apabila diletakkan pada lingkungan tumbuh yang sesuai. Kapasitas genetik dari sel tanaman yang berbeda pada tahap perkembangan uninucleated untuk beregenerasi menjadi tanaman lengkap, baik secara langsung maupun melalui fase kalus. Selanjutnya, regenerasi pucuk dan akar akibat adanya hormon. Regenerasi pucuk dan akar akibat pengaruh hormon dapat terjadi berkat ditemukannya zat pengatur tumbuh, terutama pada auksin, yaitu suatu kelompok senyawa organik yang merangsang pemanjangan pucuk. Yang kedua ada sitokinin, kelompok senyawa organik yang meningkatkan pembelahan sel di dalam jaringan. Selanjutnya ada organogenesis dan embriogenesis. Organogenesis menumbuhkan sel atau jaringan meristematik tanaman pada medium tertentu untuk menginduksi terbentuknya meristem unipolar atau tunas atau akar. Yang kedua, embriogenesis yaitu proses di mana sel somatik berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahapan perkembangan embrio tanpa melalui fusi gamet. Selanjutnya yaitu kompetensi dan determinasi. Kompetensi menunjukkan kemampuan internal dari suatu sel atau jaringan tertentu untuk perkembangan sedemikian rupa menjadi tipe sel, jaringan, atau organ yang spesifik dengan keterlibatan faktor hormon dan lingkungan yang spesifik. Selanjutnya determinasi yaitu sel atau jaringan yang memiliki kompetensi selanjutnya mengalami determinasi yang arah perkembangannya tidak dapat balik atau irreversible. Kompetensi dan determinasi menentukan apakah sel atau jaringan akan mengalami embriogenesis atau organogenesis, dan apakah akan membentuk pucuk, akar, ataupun bunga yang dapat diinisiasi. Sekian penjelasan dari saya mengenai tahapan dan prinsip kultur jaringan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.